Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memformulasikan bisection method pada mata kuliah metode numerik ke dalam suatu formulasi Excel untuk memudahkan teman-teman dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan yang cukup rumit. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bisection method. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat 10 kolom yang berisikan dari yang kolom pertama ini ada kolom nomor. Kolom nomor ini nanti akan berfungsi sebagai petunjuk bahwa pada iterasi keberapa, pada perulangan keberapa, solusi akan ditemukan. Yang berikutnya adalah kolom X1 dan kolom X2. Kolom X1 dan kolom X2 di sini merupakan suatu batasan, yakni batas bawah dan batas atas. Jadi misalkan kita entrykan batasan bawahnya di X1 ini merupakan 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, nanti kita akan cek apakah di interval 0 sampai 2 itu apakah ada akar-akar dari persamaan yang kita cari, apakah ada atau tidak ada. Nah, X1 dan X2 adalah input bebas, nanti kita tinggal entry aja. Lalu ada kolom XT. Kolom XT ini adalah sebagai solusi yang akan kita temukan ya. Jadi solusi atau akar dari suatu persamaan akan ditemukan di XT sini. Nilainya ada di XT. Lalu yang berikutnya adalah kolom fx1, merupakan sebuah fungsi dengan entry-nya adalah x1. Yang berikutnya adalah kolom fx2 sama dengan fx1 tadi. Ada kolom fxt sama juga. Lalu ada kolom nilai mutlak dari fxt atau saya tuliskan sebagai absolute fxt. Lalu yang berikutnya adalah kolom hasil perkalian antara nilai fx1 dikalikan dengan fxt. Lalu yang terakhir kolom 10 ada kolom status, merupakan suatu kolom yang berfungsi sebagai petunjuk apakah iterasi akan dilanjutkan untuk menemukan solusi atau telah stop untuk menunjukkan bahwa hasil telah diperoleh. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu contoh soalnya, yakni x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Atau teman-teman bisa melihat fx didefinisikan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, dan satu di sini dan x2 ya teman-teman, ini bebas menentukan entry berapapun nilainya. Yang penting biasanya itu di antara masih negatif 5 sampai 5. Nah, kalau saya coba entrykan di sini 1, di sini 2. Teman-teman bebas mau entry di sini 0, di X1 0, lalu di X2 itu 3 juga boleh. Nanti kita bakal tahu perbedaannya di mana. Lalu yang berikutnya adalah kolom XT. Nah, di kolom XT di sini adalah merupakan, jadi bisection method ini, XT ini diperoleh dengan cara nilai tengah antara X1 dan X2 atau X1 dan X2 ditambah lalu dibagi 2. Nah, kita bisa tuliskan formulasinya adalah sama dengan buka kurung dulu X1 atau C7 di sini ditambah klik X2 adalah D7 lalu ditutup kurung dibagi 2. Nah, ketemu nilai tengahnya adalah 1,5. Nilai tengah antara 1 dan 2 adalah 1,5. Benar ya? Nah, yang berikutnya adalah fx1. Di sini sama seperti fungsi pada umumnya. Jadi kita menggunakan fungsi pada soal di sini. Ya, kita formulasi ini kita masukkan ke dalam sel ini dengan entry-nya adalah x1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Jadi kita menggunakan formulasi ini dengan substitusikan nilai X1 ini 1 ke dalam formulasi ini. Kita tuliskan sama dengan buka kurung X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Tadi di sini X1 ini masukkan, pangkatkan 3. Lalu ditambah buka kurung lagi, X1 nya tadi adalah 1 ya, C7 dipangkatkan 2. Lalu dikurangi buka kurung lagi 3 dikali ya pakai bintang, X1 nya klik lagi C7 lalu dikurangi 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 4. Nah, sama dengan fx1, fx2 dan fx3 juga
menggunakan formula yang sama. Teman-teman bisa langsung tinggal blok ke kanan aja untuk mempercepat hasilnya. Jadi nggak perlu ditulis ulang. Nah, di sini kan nanti fx2-nya formulasinya masih sama nih, teman-teman. Namun tinggal entry-nya yang berbeda, yakni D7. Ya, dfxt juga sama. Di sini sudah menggunakan E7, di mana E7 itu adalah nilai dari xt pada iterasi pertama. Lalu yang berikutnya adalah absolut dari fxt. Di sini kita menggunakan formulasi nilai mutlak ya. Nilai mutlak di Excel sendiri menggunakan ABS buka kurung. Nah, fxt di mana? Nah, fxt itu ada di H7. Nah, kita tinggal klik aja H7. Dan ini nilainya adalah 1,875. Merupakan nilai mutlak dari negatif 1,875. Lalu yang berikutnya adalah fx1 dikalikan dengan fxt. Kita tinggal sama dengan fx1-nya diklik ada di F7 dikalikan dengan fxt ada di H7. Nah, hasilnya adalah 7,5. Lalu untuk status ya, untuk status sendiri untuk di sini kita tuliskan formulasinya adalah if sama dengan if. Nah, kita lihat pada kolom nilai mutlak ya, ada di I7 itu kurang dari 0,0001. Lalu titik koma petik 2 stop jika benar, stop, lalu titik koma lagi jika salah maka kita tuliskan lanjut. Jangan lupa petik juga, tutup. Nah, ternyata iterasi pertama ini masih lanjut. Kenapa masih lanjut? Karena nilai absolut dari fxt-nya itu masih lebih besar daripada 0,001 ya. Jadi kita perlu melanjutkan pada iterasi berikutnya. Nah, untuk iterasi berikutnya, iterasi 2, kita tuliskan dulu iterasi 2 nomor 2 ya. Lalu untuk nilai X1 dan X2 ini sudah ada peraturan, teman-teman. Jadi sudah ada peraturan, tidak bebas input lagi. Nah, ada formulasinya. Formulasinya adalah untuk di kolom X1 di sini adalah sama dengan if ya, jika nilai dari fx1 dikali fxt-nya di sini adalah J7 itu kurang dari 0, itu maka ini tetap J7. Jadi nilainya tetap sama. Jika J7-nya di sini itu nilainya kurang dari 0, maka entry-nya tetap J7 ya. Namun jika tidak, maka entry-nya adalah E7 ya. Coba perhatikan. Jadi menggunakan if J7 ada di fx1 dikali fxt, jika kurang dari 0 maka titik koma entry yang di atasnya J7 terus titik koma lagi E7 atau nilai dari xt. Nah, karena tadi nilainya masih lebih besar dari 0, maka entry-nya berubah jadi 1,5. Untuk X2 itu juga ada formulasinya, jadi if J7-nya tadi ya di sini kurang dari 0, titik koma xt titik koma D7 atau entry yang sama pada iterasi sebelumnya. Tetap dulu. Nah, untuk xt, fx1, fx2, fxt sampai status ini teman-teman nggak perlu formulasi lagi, teman-teman cukup memblok di sini ya. Lalu kita tekan saja seperti ini. Nanti otomatis akan sama dengan formulasi yang ada di atasnya. Nah, ternyata masih lanjut nih di iterasi yang kedua.
Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung blok saja antara 10 kolom di iterasi kedua, lalu lanjutkan saja. Ternyata masih lanjut nih pada iterasi 10. Lalu lanjut lagi. Nah, ternyata di iterasi ke-13 sudah ada status stop. Maka kita hapus yang iterasi 14. Nah, ternyata ada di iterasi ke-13 nih teman-teman. Nah, tinggal kita rapikan ya. Kita rapikan. Nah, ternyata sudah stop pada iterasi yang ke-13. Nah, sini sudah stop ya teman-teman. Nah, lalu setelah ini apa? Setelah ini, maka kita memperoleh salah satu akar persamaan dari fungsi atau persamaan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah, nah ini adalah salah satu akar persamaan yang memenuhi hal tersebut. Begitulah cara untuk memformulasi pada metode bisection method pada mata kuliah metode numerik. Untuk video berikutnya kita akan belajar tentang formulasi pada regula falsi method. Pada dasarnya sama, namun mungkin ada beberapa formulasi yang cukup berbeda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.